Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kecerdasan buatan dari kelas C yang beranggotakan Nabila Audita S dengan NPM 227006064, lalu ada Adam Alim Malik Mulki dengan NPM 227006068, lalu ada saya sendiri Zidan Fadlan Fadilah dengan NPM 227006071, dan yang terakhir ada Rizky Ananda Putra dengan NPM 227006074. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang dimana kami memilih tema Netika dengan judul Sistem Pakar Prediksi Kecelakaan pada Pertandingan F1 menggunakan Netika. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada cara unduh atau instalasi tools, yang kedua pengenalan lingkungan kerja, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi persoalan kasus, yang kelima penerapan kasus menggunakan tools, dan yang keenam kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu cara unduh atau instalasi tools. Yang pertama-tama kita membuka aplikasi browser terlebih dahulu, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, pada Google Chrome kita ketik Netika, lalu tekan enter. Nah, lalu kita pilih web yang paling atas, yaitu Netika Application dari Northeast Software Corporation. Lalu kita masuk ke dalam web Netikanya Northeast Software Corp. Di sini ada menu download, kita klik Netika. Nah, kita masuk ke halaman downloadnya, yang dimana di halaman download ini kita bisa memilih Netika berdasarkan operating system yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan operating system Windows. Kita pilih Windows. Kita klik download. Tunggu download sampai selesai. Setelah download selesai, kita dapat aplikasi dengan nama Netika_win, file executable. Nah, kita double klik atau kita jalankan aplikasi Netika_win ini untuk menginstal Netikanya. Seperti ini. Apabila terdapat kondisi seperti ini, misalkan kita di do you want to run this file, kita klik run saja. Nah, setelah itu langsung saja kita pilih folder di mana Netika kita akan ditempatkan, ataupun bisa kita juga langsung memilih run zip seperti itu. Lalu kita klik run zip. Nah, setelah kita klik run zip, kita tunggu sampai aplikasi Netikanya terinstall. Setelah terinstall akan tampil pop-up seperti ini, 153 files unzip successfully. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk menjalankan aplikasi Netikanya ini kita bisa menggunakan, kita pergi ke folder maksudnya, dan kita cari file Netika tadi yang telah kita tempatkan di mana, lalu double klik Netika dan muncul lagi Netika 701, double klik lagi dan terdapat aplikasi Netika yang tadi telah terinstall seperti itu. Nah, di sini kita pakai yang ini nih. Kita double klik Netika yang application. Netika biasa ya, yang application yang warna biru seperti itu. Nah, untuk menjalankannya ya seperti itu. Kita coba buka file Netikanya, bisa menggunakan lewat sini dari file. Nah, double klik, boom, aplikasi Netika telah terbuka. Di sini kita bisa menggunakan limited mode saja, dan aplikasi pun bisa digunakan. Kita coba klik new, tuh sudah bisa digunakan seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk instalasi tools, dan selanjutnya yaitu pengenalan lingkungan kerja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengenalan lingkungan kerja. Nah, pengenalan software untuk membangun dan menganalisis jaringan bias atau probabilities. Digunakan di berbagai bidang bisnis, kesehatan, teknik, AI, psikologi, dan DSB. Membantu pemodelan ketidakpastian dan pengambilan keputusan. Fungsi dan kegunaan, analisis risiko, identifikasi, dan prediksi risiko dalam berbagai sektor. Diagnosa dan prediksi. Prediksi hasil perawatan medis. Penentuan diagnosis. Simulasi. Uji skenario. Bagaimana jika pada pemodel kompleks. Pengambilan keputusan, dukungan keputusan berbasis data. Lingkungan kerja. Antar muka intuitif node simpel yang mudah dibuat dan dihubungkan. Visualisasi jaringan panah antar node menggambarkan hubungan probabilistik. Fitur utama. Real-time probabilitas, simulasi, dan intervensi, analisis, sensitivitas, dan import dan ekspor data. Alur kerja. Rancangan jaringan buat variabel dan hubungan antar variabel. Kedua, masukkan data tambahan kondisi pada mode yang dibuat. Yang ketiga, hitung probabilitas. Netica menampilkan perhitungan langsung. Yang keempat, simulasi dan prediksi uji skenario berdasarkan variabel input. Kelebihan, mudah digunakan tanpa perlu latar belakang statik mendalam, user friendly untuk pemula dan profesional, kompatibel dengan berbagai jenis data dan perangkat lunak lain. Implementasi kasus nyata. Bisnis, analisis risiko dan pemeliharaan prediksi, kesehatan, prediksi dan diagnosa medis, psikologi dan pendidikan, studi perilaku dan pembelajaran, teknik dan industri, analisis keselamatan dan pemeliharaan. Perkenalkan, nama saya Nabila Audita. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan studi kasus dari kelompok kami, yaitu studi kasus prediksi kecelakaan pada pertandingan F1 yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sebuah program Netija. Jadi, pada studi kasus ini bertujuan untuk membantu tim F1 mengidentifikasi faktor risiko yang berpengaruh terhadap kecelakaan dalam pertandingan F1. Sehingga dari identifikasi faktor risiko kecelakaan yang dapat terjadi, tim Formula 1 dapat merancang strategi yang lebih aman dan efektif selama balapan. Kemudian didapatlah faktor risiko yang dipertimbangkan seperti yang pertama ada ada dari kondisi cuaca yang dimana apabila kondisi cuaca sedang cerah maka pertandingan dapat berjalan dengan baik. Dan apabila kondisi cuaca sedang buruk, seperti hujan, dapat mempengaruhi cengkeraman dan jarak pandang. Yang kedua adalah kecepatan dan akselerasi, yaitu tingkat kecepatan seperti tinggi atau sedang yang dapat memicu kecelakaan. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu kondisi ban, yaitu kondisi ban baru atau aus yang dapat mengaruhi stabilitas mobil. Yang keempat ada karakteristik lintasan, yaitu lintasan basah atau kering yang dapat berpengaruh pada pengendalian kendaraan F1. Dan yang kelima, ada posisi pembalap, di mana posisi depan atau belakang di lintasan yang biasanya meningkatkan risiko saat menyalip. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi ini ada tentang deskripsi solusi. Studi ini menggunakan jaringan Bayesian di Netija untuk mempengaruhi resiko kecelakaan secara real time berdasarkan faktor-faktor tadi. Tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi kombinasi kondisi yang memiliki resiko kecelakaan tinggi. Selanjutnya ada membantu tim dalam pengambilan keputusan berbasis data untuk mengurangi resiko. Dan selanjutnya ada langkah-langkah dalam solusi. Yang pertama ada identifikasi variabel
dan kausalitas menghubungkan faktor resiko dengan variabel target, yaitu crash risk. Dan ada juga pembuatan CPT, yaitu menyusun tabel probabilitas bersyarat atau CPT untuk mencerminkan hubungan probabilistik setiap faktor dengan risiko kecelakaan. Yang ketiga ada proses inferensi, yaitu menghitung probabilitas kecelakaan berdasarkan kombinasi kondisi. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil inferensi, tim menentukan strategi terbaik, misalnya mengurangi kecepatan atau mengganti ban. Selanjutnya ada contoh penerapan CPT. CPT pada model ini mengasumsikan beberapa hal seperti cuaca hujan yang meningkatkan resiko hingga 60%, kecepatan tinggi menambahkan resiko hingga 70%, ban aus menambahkan resiko sekitar 30%, dan juga lintasan basah dan posisi di belakang juga meningkatkan risiko. Inferensi Netisa. Setelah CPT dimasukkan, Netisa melakukan inferensi dan memberikan prediksi berdasarkan input kondisi saat balapan. Sebagai contoh, dalam kondisi hujan, lintasan basah dan aus, dan juga posisi pembalap di belakang, probabilitas kecelakaan akan semakin tinggi. Selanjutnya yang kedua itu ada sebaliknya. Pada lintasan kering dan kecepatan sedang dan posisi terdepan, resiko kecelakaan akan semakin rendah. Pengambilan keputusan berdasarkan hasil inferensi, berdasarkan hasil ini, tim dapat membuat keputusan yang strategis, seperti menginstruksi pembalap untuk mengurangi kecepatan di lintasan basah. Selanjutnya ada mengganti ban saat cuaca menunjukkan potensi hujan. Yang ketiga, ada menghindari gaya mengemudi agresif saat berada di posisi belakang untuk mengurangi risiko kecelakaan. Evaluasi dan peningkatan mobil. Model ini bersifatnya adaptif. Data dari balapan sebelumnya dapat digunakan untuk memperbarui CPT dan meningkatkan akurasi prediksi. Dengan terus mengumpulkan data, prediksi dapat menjadi semakin akurat dan membantu tim mengurangi potensi kecelakaan. Mungkin sekian penjelasan studi kasus dari saya. Selanjutnya ada implementasi studi kasus tadi ke dalam program Netija yang akan disampaikan oleh teman saya. Saya Adam Al-Malik Mulki. Di sini saya akan menjelaskan penerapan kasus dan penggunaan tools yang kami buat, yaitu prediksi resiko kecelakaan pada pertandingan F1. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa toolsnya sedikit, karena kami sudah membuat diagram jaringannya. Yang pertama itu kita bisa membuat filenya di file, kita klik file, new, dan kita klik network. Lalu akan muncul layar putih seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa membuat node dengan mengklik icon warna kuning seperti ini. Nah, lalu kita bisa mengisi nama node tersebut, speed, lalu state-nya kita bisa isi berapa. Saya akan mengisi dua saja, yaitu high dan low. Kita bisa klik OK. Lalu kita bisa menghubungkan node ke node lainnya dengan menggunakan ikon tanda panah di sini. Nah, kita bisa membukanya seperti ini. Lalu kita juga bisa memberikan isian state-nya atau conditional probability table-nya, yang mengklik speed lalu masuk ke table, lalu kita melihat view edit-nya. Kita bisa isi misalnya 30-70% tasenya. Oke, kita bisa lihat di sini ada 30-70 persentasenya. Nah, oke, kita undo saja. Nah, di sini kami sudah membuat diagram jaringan dan memberikan pengambilan keputusan apakah akan terjadi kecelakaan
atau tidak, apakah tinggi atau tidak resiko kecelakaan. Seperti yang tadi kami lakukan, yaitu membuat note, membuat state-nya clear, rainy, high moderate, new warm, wet dry, dan laid back. Lalu state characteristic-nya yaitu high dan low. Lalu kita memberikan isiannya 40, 60, 70, 30 seperti yang kalian lihat. Lalu kita memberikan isian pada CVT yang characteristic yang bisa kita lihat lumayan banyak. Mungkin ada 32, yaitu apabila track karakteristiknya wet, tire conditionnya new, speed accelerationnya high, weather conditionnya clear, dan dry positionnya memimpin, maka crash risk-nya atau risiko kecelakaannya akan rendah, hanya 10%, seperti itu, dan yang lainnya juga. Lalu kita bisa mengcompile-nya dengan CVT yang telah kami buat di mesin. Nah, hasilnya risiko kecelakaannya hanya 35%, sebesar 35%. Dan apabila kita ubah saja, misalnya hujannya semakin deras, lalu maka karakteristiknya juga akan semakin basah, dan mungkin ban kondisinya akan aus. Itu akan meningkatkan resiko kecelakaan pengemudi F1-nya. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan atau keputusan dalam prediksi resiko berdasarkan kelima faktor tersebut. Lalu model yang dibuat juga cukup adaptif dan dapat diperbarui seperti ini, sehingga membantu keputusan secara real time dalam pengambilan keputusannya. Kita juga bisa mengoptimalkan keselamatan pembalap dan mengurangi resiko kecelakaan ketika terjadi faktor-faktor yang di luar dugaan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kesimpulannya, dengan menggunakan jaringan Bayesian di Netija, tim F1 dapat memprediksi dan mengelola resiko kecelakaan secara efektif. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih aman dan berbasis data, membantu tim mengurangi potensi kecelakaan, meningkatkan keselamatan pembalap, dan mengoptimalkan strategi balapan.